Dan insya Allah yang akan kita bahas adalah adab seputar sahur dan berbuka. Sehingga semoga kajian kita di kesempatan kali ini bisa menjadi bekal bagi kita untuk bisa lebih maksimal dalam melaksanakan sunnah seputar puasa, terutama di posisi ketika kita sedang sahur dan di posisi ketika kita sedang berbuka. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang kita pahami bahwa inti dari puasa memang ada di bagian tengahnya, yaitu meninggalkan semua pembatal puasa dari mulai subuh sampai maghrib. Dan adab yang sangat ditekankan bagi kita ketika berpuasa adalah adab di saat kita sedang berpuasa, mulai dari subuh sampai maghrib. Seperti diantaranya adalah memperbanyak amal saleh, menyibukkan diri dengan melakukan berbagai macam ketaatan dan ibadah, termasuk berusaha semaksimal mungkin untuk menghindari semua potensi maksiat. Sehingga pada saat kita berpuasa, maka kita dianjurkan untuk banyak diam, lebih banyak di rumah daripada melakukan berbagai macam aktivitas. Karena itu, dulu para ulama ketika masuk bulan Ramadan, mereka menjadi orang yang sangat berwibawa. Berwibawa disebabkan karena mereka orang yang semangat dalam meninggalkan maksiat. Dan seorang hamba Allah, seorang manusia akan menjadi orang yang semakin berwibawa pada saat dia meninggalkan maksiat. Kalau kita ingin menjadi orang yang berwibawa yang sejati, berwibawa bukan karena status sosial, berwibawa bukan karena banyaknya materi, berwibawa bukan karena posisi, tapi berwibawa yang sejati. Bentuknya adalah dengan banyak meninggalkan maksiat, dengan banyak meninggalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala menyebut hanya para ulama mereka yang bisa takut kepada Allah. Sebagaimana dalam firman-Nya, "Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama'u." Sesungguhnya yang memiliki rasa takut kepada Allah adalah di antara para hambanya adalah para ulama. Sebab orang yang dia berilmu tentang Allah, memahami tentang keagungan Allah, dia akan semakin takut kepada Allah, semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu akan membuat seseorang semakin berwibawa. Kemudian di samping itu, ada beberapa adab yang perlu kita perhatikan agar menghiasi ibadah puasa kita selama bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan, yaitu adab ketika kita berbuka dan adab ketika kita sahur. Dan insya Allah di kesempatan kali ini kita akan membahas dua adab ini, adab ketika berbuka dan adab ketika sahur. Terlebih dahulu yang akan kita bahas adalah adab ketika sahur. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sahur termasuk salah satu di antara keistimewaan yang diberikan oleh Allah kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu bagian dari pembeda antara puasanya seorang mukmin dengan puasanya Yahudi adalah aklatus sahur, adalah makan sahur. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan dari sahabat Amr bin As radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Faslu ma baina siyamina wa siyami ahlil kitabi aklatus sahar." Pembeda antara puasa kita dengan puasanya ahli kitab adalah makan sahur. Hadis riwayat Muslim. Karena dalam puasa ahli kitab, mereka punya aturan yang berbeda dengan puasa yang dilakukan di tengah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam puasanya ahli kitab, mereka mendapatkan izin untuk makan dan minum sejak mulai maghrib, sejak mulai terbenam matahari, sampai mereka tidur. Sehingga jika mereka tidur jam 10 malam misalnya, kemudian nanti bangun sebelum subuh, mereka sudah tidak lagi diizinkan untuk mengkonsumsi apapun. Izin bagi mereka untuk boleh makan dan minum hanya sejak maghrib, sejak terbenam matahari, sampai mereka tidur. Dan itu pernah terjadi pada puasa yang dijalani oleh kaum muslimin. Di awal-awal puasa Ramadan diwajibkan. Sampai akhirnya terjadi satu peristiwa di mana ada seorang sahabat yang berpuasa, kemudian begitu masuk waktu maghrib, dia tanya sama istrinya, ada nggak sesuatu yang bisa saya gunakan untuk berbuka? Apakah ada makanan? Istrinya mengatakan tidak ada, tapi coba saya carikan. Akhirnya istrinya keluar rumah untuk mencarikan makanan bagi suaminya yang mau berbuka puasa. Karena cukup lama mencari, suaminya ini sudah capek bekerja.
Ya, siang harinya dia bekerja, dia sebagai seorang petani di Madinah. Begitu pulang, sang istri ini menjumpai suaminya sudah tidur. Maka sang istri yang sedang membawa makanan menjumpai suaminya dalam posisi sedang tidur, beliau mengatakan, ya sudah, kesempatanmu hilang. Kamu sudah tidak boleh lagi untuk makan dan minum. Akhirnya datang waktu subuh, lalu sahabat ini sholat berjamaah sebagaimana sahabat yang lain, dan beliau melanjutkan puasanya. Kemudian dia berpuasa dalam kondisi tanpa berbuka, tanpa sahur. Sampai akhirnya dia pingsan di siang hari. Peristiwa itu pun sampai kepada Nabi SAW, hingga kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan firman-Nya, ya, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswad. Silahkan makan dan minum sampai jelas bagi kalian adanya perbedaan antara benang hitam di atas, antara benang putih di atas benang hitam. Ketika turun ayat ini, berarti mereka diizinkan untuk makan dan minum sampai jelas bagi mereka benang putih di atas benang hitam. Ada salah satu sahabat yang memaknai ayat ini dengan cara dia mengikatkan benang putih, dia mengikatkan dua benang, yang satu putih, yang satu hitam, ditaruh di kakinya. Ya, benang putih diikat di kakinya, benang hitam diikat di kakinya. Lalu dia makan, dia minum, dia mengkonsumsi makanan, dia sahur. Sambil melihat ke arah benang itu. Jika kelihatan jelas bedanya, baru berhenti makan. Jika tidak kelihatan jelas perbedaannya, dia terus makan. Sampai akhirnya ditanyakan kepada Nabi SAW. Dan beliau mengatakan, inna wisadataka idzan la'arid. Kalau seperti ini caranya, berarti bantalmu luas sekali, ya. Karena benang hitam dan putih itu dijadikan sebagai acuan perbedaannya, dan dia sambil makan minum, dia sambil bersantai, padahal bukan itu maksudnya adalah terbit fajar. Lalu turun ayat lanjutannya, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Silahkan makan dan minum sampai jelas bagi kalian benang putih di atas benang hitam, yaitu terbitnya fajar. Maka sejak saat itu kaum muslimin mereka punya kegiatan makan sahur, dan itu merupakan pembeda antara puasa mereka dengan puasanya ahli kitab. Kemudian jamaah dimulakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentang sahur, tulisan sahur bisa dikasih harokat dhamma sehingga dibaca as-suhur, bisa dikasih harokat fathah sehingga dibaca as-sahur. Kalau dibaca dengan harokat dhamma as-suhur, maka artinya adalah aklu ta'amis sahar, kegiatan mengkonsumsi makanan sahur. Tapi kalau dibaca dengan fathah as-sahur, artinya adalah ta'amus sahar wa syarabuhu, hidangan makanan dan minuman untuk sahur. Karena dalam bahasa Arab, dua kata ini hanya berbeda harokat depan dan belakangnya, itu bisa memiliki arti yang berbeda. Baik, boleh dijadikan co-host yang resen. Seperti kata wudu dan wadu. Kalau kita sebut dengan kata wudu, wawunya di dhamma, artinya adalah kegiatan berwudu. Tapi kalau kita sebut dengan wadu, wawunya di fathah, artinya adalah air yang dipakai untuk wudu. Demikian pula ada tuhur, ada tahur. Kalau kita ada at-tuhur, ada al-wudu, ada as-sahur. Kalau dikasih harokat dhamma, at-tuhur artinya kegiatan bersuci. Kalau dikasih harokat fathah, at-tahur artinya media untuk bersuci. Kalau dikasih harokat dhamma, al-wudu artinya kegiatan berwudu. Kalau dikasih harokat fathah, al-wudu artinya air wudu. Sahur juga sama. Kalau Anda membaca dengan as-suhur artinya kegiatan sahur. Tapi kalau Anda baca dengan as-sahur artinya makanan sahur. Baik, ada dalam bahasa Arab beda harokat artinya jauh berbeda. Kembali kita jelaskan tentang makna sahur. Kemudian tentang kenapa sahur disebut sahur. Semua kata dalam bahasa Arab yang terdiri dari 3 huruf, sin, ha, ra, sin, ha, ra, menunjukkan syai'un yasir atau syai'un khafi, menunjukkan sesuatu yang ringan atau sesuatu yang samar. Karena itu sihir disebut sihir sebab dia samar. Dan sahur disebut sahur karena makanan sahur adalah makanan yang ringan. Karena itu disebut sebagai waktu untuk sahur, al-ashar, sebab di waktu ini orang mengkonsumsi makanan namun ringan,
hanya untuk sebatas hanya untuk sebatas makanan syarat, atau istilahnya ya yang penting pokoknya mengkonsumsi sesuatu sebelum dia menjalani puasa. Selanjutnya tentang hukum sahur. Hukum sahur, hukumnya anjuran. Bagi orang yang hendak berpuasa, dianjurkan untuk sahur. Dan dalil tentang anjuran sahur ini disebutkan dalam hadis, baik perbuatan Nabi SAW maupun perintah Rasulullah SAW. Di antara hadis yang menunjukkan itu adalah hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tasahharu fa inna fis sahuri barakat. Tasahharu fa inna fis sahuri barakatan." Lakukanlah sahur karena sesungguhnya dalam kegiatan makan sahur itu ada keberkahan. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dan terbukti keberkahan itu. Teman-teman para dokter tentu bisa lebih memahami hal ini. Saya kadang membandingkan suasana fisik saya sendiri. Dalam kondisi tidak berpuasa, setelah subuh kita minum misalnya. Lalu nggak makan dan minum, kajian pagi setelah subuh, kemudian kajian waktu duha, sampai makan itu telat hingga sarapan itu telat hingga jam 10 waktu duha. Itu rasanya sudah lapar banget. Rasanya sudah lapar sekali. Nggak makan, hanya minum saja setelah subuh, nggak makan, sampai jam 10, rasanya sudah lapar. Kadang perut itu sudah kerucuk-kerucuk, sudah bunyi. Jam 11, rasanya sudah gemeteran. Badannya sudah gemeteran, pokoknya harus segera makan. Anehnya ketika sedang berpuasa, suasana berbeda. Begitu kita sahur, sebelum subuh kita minum. Mungkin hanya minum dan hanya dengan beberapa butir kurma atau air campur madu, minum sudah. Dan nggak mengkonsumsi apapun. Jam 10, jam 11 masih biasa, masih normal. Memang begitu masuk jam 2 baru terasa lapar. Ya. Tapi kita nggak sampai pada kondisi gemeteran. Anehnya orang yang nggak berpuasa, ketika dia nggak sarapan lalu dia berangkat kerja, itu badannya gemeteran, ya. Menunjukkan bahwasanya niat itu punya kekuatan mengatur fisik seorang hamba. Niat punya kekuatan mengatur fisik. Wallahu alam, saya tidak ngerti ya. Mungkin teman-teman dokter lebih paham tentang ini. Jadi orang yang punya niat puasa, niat itu memberikan semangat bagi dia, sehingga meskipun dia ketika sahur cuman mengkonsumsi segelas air, dikasih madu misalnya, lalu dia nggak makan, nggak minum sampai jam 2, sampai jam 3, dia masih biasa saja, masih normal, bisa menjalani aktivitas normal. Ya mungkin ada lemesnya dikit, tapi bandingkan dengan orang yang nggak puasa, subuh setelah sholat, dia minum air campur madu, sudah sekarang jangan makan, jangan minum, sampai kira-kira duhur, jam 11, jam 12, dia mungkin sudah gemeteran. Masya Allah, betapa niat bisa mengatur metabolisme tubuh sehingga membuat kondisi hamba itu berubah suasananya. Niat antara puasa dan tidak puasa. Dari sinilah kita bisa memahami makna dari sabda Nabi SAW, tasahharu fa inna fis sahuri barakatan. Makanlah sahur karena sesungguhnya dalam makanan sahur itu ada keberkahan. Segelas air madu yang diminum sebelum subuh dengan yang diminum setelah subuh ternyata khasiatnya berbeda. Yang diniatkan untuk sahur dalam rangka puasa, Allah kasih keberkahan yang lebih. Sehingga makanan yang sedikit ini, nutrisi yang sedikit ini, mampu untuk menjadi sumber hidangan, sumber nutrisi bagi hamba sampai maghrib. Baik. Kemudian Nabi SAW juga melakukan praktek sahur, sebagaimana disebutkan dalam hadis dari Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Beliau bercerita, annahum tasahharu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam thumma qamu ila shalah. Bahwasanya para sahabat pernah sahur bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian mereka bareng-bareng melaksanakan salat. Selanjutnya kita akan membaca tentang keutamaan sahur. Ada beberapa keutamaan sahur. Dan keutamaan yang paling menonjol ketika sahur adalah keberkahan. Sebagaimana yang tadi disampaikan Nabi SAW, tasahharu fa inna fis sahuri barakatan. Lakukanlah sahur karena dalam hidangan sahur itu ada keberkahan. Ibnu Daqiqil Aid, salah seorang ulama madhab Syafi'iyah yang hidup sezaman dengan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau pernah mengatakan, al-barakatu muhtamilatun li an tudafa ila kulli wahidin minal fi'l. Ay al-akl wal mutasahhar bihi, ay ta'am ma'an. Keberkahan di sini bisa bentuknya keberkahan pada perbuatan, bisa juga bentuknya keberkahan pada makanan. Nabi SAW mengatakan, lakukanlah sahur karena sesungguhnya dalam sahur itu ada keberkahan. Kata Ibnu Daqiqil Aid, bisa maknanya keberkahan pada
amalnya, dan juga bisa maknanya keberkahan pada makanannya. Keberkahan pada amalnya, maka yang terjadi adalah ketika orang itu sahur, dia mendapatkan pahala. Dan pahala itu bagian dari keberkahan. Sehingga sholat itu berkah nggak Pak? Berkah. Dari mana sisi berkahnya? Anda sholat dapat pahala enggak? Insya Allah kalau diterima dapat. Itulah keberkahan yang luar biasa. Pahala adalah keberkahan puncak yang didapatkan oleh seorang mukmin, karena dia akan jadikan itu sebagai bekal ketika menghadap Allah di akhirat. Kemudian yang kedua adalah keberkahan di posisi makanannya. Sehingga itu makanan meskipun sedikit bisa menjadi sumber nutrisi bagi muslim ketika dia sahur sampai berbuka. Meskipun bisa jadi berbeda-beda waktu puasanya. Di daerah yang siangnya jauh lebih lama, Masya Allah, ternyata cukup dengan nutrisi itu untuk bekal dia dari mulai maghrib sampai dari mulai subuh sampai maghrib. Saya pernah menjalani puasa paling lama itu kurang lebih 16 jam. 16 atau 17 ya. Karena pesawat berangkat waktu sore setelah asar ketika Ramadan, kemudian ke arah Madinah ketika umroh, sehingga lama sekali nggak malam-malam gitu ya. Ya, kita ke arah barat, sejalur dengan matahari. Sampai sempat saya ngusulkan, buat coba ngetan dulu gitu ya, ke timur dulu, dan nanti kalau sudah tenggelam mataharinya baru balik ngulon kan. Ya enggak boleh ya, secara aturan di penerbangan. Sehingga lama sekali nggak berbuka-buka. Ada sebagian jamaah umroh yang pakai waktu ketika di Jawa. Bukannya jam berapa? Jam 6 ini sudah jam 6 nih berbuka makan dia. Padahal masih terang benderang kelihatan mataharinya. Tapi kan dia bilang ini sudah jam 6, ya, jadi harus berbuka. La haula wala quwata illa billah. Dia batalkan puasanya tanpa alasan. Ya meskipun dia musafir boleh, tapi nanti harus ganti. Cuman dia punya keyakinan kayaknya puasanya sah, dan itu bisa berbahaya. Baik, dan Masya Allah itu ternyata cukup ya, sahur dengan kondisi seperti itu cukup untuk bekal dia berpuasa selama sekian jam. Ada yang sampai 17 jam, 18 jam, itu cukup. Pertama ketika kita singgah di Madinah pada waktu Ramadan, kemudian tour leadernya, mahasiswa di Madinah menyarankan, di sini musim panas dan waktu itu suhunya sangat panas memang, dan puasanya kurang lebih 13,5 jam, lebih lama daripada yang ada di tempat kita. Lalu beliau sarankan, nggak bisa kita hanya mengandalkan banyak minum ketika sahur, tapi caranya adalah memperbanyak minum sepanjang malam. Sehingga selesai tarawih kita minum, nanti minum lagi ketika istirahat malam, tidur, bangun sebentar minum lagi, memperbanyak minum. Pokoknya dibuat minumnya itu terlalu sering sepanjang malam. Nah, biasanya di siang harinya dia kuat untuk bertahan dalam cuaca panas di tempo yang lama. Baik, selanjutnya di antara keberkahan sahur adalah agar puasa kita beda dengan puasa ahli kitab. Agar puasa kita berbeda dengan puasa ahli kitab. Sebagaimana yang disabdakan Nabi SAW, faslu ma baina siyamina wa siyami ahli kitab aklatus sahar. Perbedaan antara puasa kita dengan puasanya ahli kitab adalah makan sahur. Wallahu alam. Dan masih banyak keutamaan yang lainnya, namun keutamaan yang terbesar adalah mengikuti sunnah Nabi SAW, dan dengan itu kita bisa mendapatkan pahala. Selanjutnya kita akan membahas tentang adab ketika sahur. Adab ketika sahur yang pertama adalah ditekankan untuk mengakhirkan sahur. Takhirus suhur, ditekankan untuk mengakhirkan sahur selama tidak sampai nabrak waktu subuh. Baik, tentang penekanan untuk mengakhirkan sahur, ini disebutkan dalam hadis dari Anas bin Malik, cerita dari Zaid bin Thabit. Yang hadis ini dimaknai berbeda oleh orang Indonesia, berbeda dengan penjelasan yang disampaikan oleh para ulama. Zaid bin Thabit pernah bercerita, radhiyallahu anhu, annahum tasahharu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, thumma qamu ila shalah, bahwa beliau dan beberapa sahabat pernah sahur bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu setelah itu beliau melaksanakan salat. Qultu, kemudian Anas bertanya. Anas tidak termasuk pelaku kegiatan sahur tadi. Anas dapat cerita dari Zaid bin Thabit. Maka Anas penasaran lalu tanya kepada Zaid bin Thabit, kam bainahuma, berapa rentang waktu antara selesainya sahur dengan salat? Qala, kata Zaid bin Thabit, qadru khamsina ayat, kurang lebih 50 ayat. Baik, apa yang dimaksud jarak 50 ayat di sini? Masyarakat Indonesia memahami bahwa jarak 50 ayat di sini adalah selesai sahur sampai adzan subuh. Selesai sahur sampai adzan subuh. Itu pemahaman masyarakat Indonesia.
Lalu mereka membuat perkiraan 50 ayat membaca Al-Quran tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat, itu kurang lebih 10 menit. Akhirnya jarak setelah sahur sampai subuh di rentang 10 menit itu diisi dengan murotal yang dikeraskan di masjid-masjid. Tapi kalau murotalnya tergantung koriknya ya. Kalau syashudas ya bisa lebih dari 50. Tapi kalau muammar ya mungkin hanya 10 ayat. Nanti sudah masuk subuh. Karena kan qiraah, jadi lebih lambat. Baik, ini pemahaman di masyarakat kita. Terus yang benar yang mana? Yang benar bagaimana? Wallahu ta'ala alam, disebutkan dalam riwayat yang lain di Sahih Bukhari bahwa ketika Zaid bin Thabit bercerita kepada Anas, lalu Anas ditanya, qila li Anas, kam kana baina faraghihima min suhurihima wa dukhulihima fis shalah. Berapa jarak antara selesai sahur dengan dimulainya salat, wa dukhulihima fis shalah, dengan dimulainya salat. Qala qadru ma yaqra'ur rajulu 50 ayatan. Lalu Anas mengatakan, ya kurang lebih orang cukup untuk membaca 50 ayat. Sehingga yang dimaksud keterangan Zaid bin Thabit bahwa selesai sahur sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat di situ adalah jarak antara selesai sahur sampai iqamah, bukan sampai azan. Jarak antara selesai sahur sampai dimulainya salat artinya adalah sampai iqamah, bukan sampai azan. Sehingga di sini dinyatakan dalam Sahih Bukhari, annahu qila li Anas kam kana baina faraghihima min suhurihima wa dukhulihima fis shalah. Qala qadru ma yaqra'ur rajulu 50 ayat. Jarak antara selesainya sahur dengan dimulainya salat artinya adalah iqamah kurang lebih 50 ayat, kurang lebih 10 menit. Wallahu alam. Sehingga jika di situ adalah batasan antara selesai sahur sampai qomat, berarti selesai sahur sampai adzan tentu lebih pendek dibandingkan itu. Tentu lebih pendek dibandingkan itu. Dan Al-Hafidh dalam Fathul Bari menyebutkan wahiyya qadru sulusu khumusi sa'atin, dan itu kurang lebih jaraknya adalah 1/15 jam. Berapa 1/15 jam? Ya. Jaraknya kurang lebih 1/15 jam. Ya. Berarti 1/4 ya. Berarti 1/4. Sehingga, tapi jam di sini jam menurut keterangan Al-Hafidh Ibnu Hajar, dan apakah sama dengan jam di tempat kita tidak tahu. Ya. Namun intinya waktunya sangat pendek, mepet antara selesai sahur dengan adzan. Dan itu juga terbukti dengan praktek yang dilakukan oleh para sahabat. Seperti yang diceritakan oleh Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu. Beliau menceritakan, "Kuntu atasahharu fi ahli thumma takunu sur'atun bi an adraka salata subhi ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Aku sahur di rumah bersama istriku. Kemudian setelah itu aku buru-buru agar bisa menjumpai salat subuh bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga sahurnya mereka mepet. Juga disebutkan dalam hadis yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan tentang adanya Bilal dan Ibnu Ummi Maktum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan dalam hadis tentang adanya Bilal dan Ummi Maktum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna Bilalan yu'adzinu bilail." Sesungguhnya Bilal itu adzan di waktu malam. Bilal itu adzan di waktu malam. Artinya sebelum masuk subuh. Faqulu washrabu, maka silahkan kalian makan dan minum. Artinya silahkan sahur. Hatta yunadiya Ibnu Ummi Maktum, sampai Ibnu Ummi Maktum beradzan. Dan Ibnu Ummi Maktum ini wa kana rajulan a'ma, Ibnu Ummi Maktum ini buta. La yunadi hatta yuqala lahu asbahta asbahta. Ibnu Ummi Maktum ini buta dan dia tidak adzan sampai ada orang yang memberikan informasi kepada beliau, ini sudah masuk waktu subuh, sudah masuk waktu subuh. Hadisnya riwayat Bukhari Muslim. Sekarang coba kita lihat, berapa jarak antara Ibnu Ummi Maktum dengan, berapa jarak antara adzannya Bilal dengan adzannya Ibnu Ummi Maktum. Ayyar qadha, ada salah satu keterangan yang disebutkan oleh Al-Qasim bin Muhammad dalam Sahih Bukhari. Nabi SAW mengatakan, Bilal itu adzan di waktu malam, karena itu silahkan kalian makan dan minum sampai Ibnu Ummi Maktum adzan. Fa innahu la yu'adzinu hatta yatlu al-fajru. Karena Ibnu Ummi Maktum tidak adzan kecuali setelah terbit fajar. Qala Al-Qasim, maka Al-Qasim perawi hadis mengatakan, walam yakun baina adhanihima illa ayyar qadha wa yanzilada. Dan jarak adzan antara keduanya adalah yang satu turun, yang satu naik. Bilal selesai adzan, ya, kemudian beliau membaca doa-doa, lalu beliau turun.
Setelah itu nggak berselang lama, masuk waktu subuh, Ibnu Ummi Maktum diberitahu sudah subuh, sudah subuh. Lalu beliau naik. Kemudian beliau adzan subuh. Illa ayyar qadha wa yanzilu dha. Sehingga jaraknya sangat pendek. Wallahu taala alam. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membolehkan mereka untuk makan dan minum sampai betul-betul terbit fajar. Kemudian disebutkan dalam sebuah riwayat bahwa Ibnu Umar radhiyallahu anhu pernah mengambil Zam-Zam, dan dulu sumur Zam-Zam itu harus turun lalu bisa mengambil air di bawah di sumur Zam-Zam. Baik. Kemudian beliau mau sahur dengan menggunakan air Zam-Zam. Maka beliau tanya kepada orang yang berada di luar. Ada 2 orang di situ. Ada 2 orang yang berada di luar. Sudah terbit fajar belum? Yang satu bilang sudah. Yang satu bilang belum. Ibnu Umar minum. Ada 2 orang di luar sumur sehingga dia bisa lihat ke arah langit. Ibnu Umar tanya, sudah terbit fajar belum? Yang satu bilang sudah, yang satu bilang apa? Belum. Nah, karena 2 ini masih berbeda pendapat, berarti statusnya masih meragukan. Ketika di posisi meragukan ini, Ibnu Umar minum. Dan itu mengamalkan firman Allah Ta'ala, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswad minal fajar. Silahkan makan dan minum sampai jelas bagi kalian telah terbit waktu fajar. Sehingga man syakka fihi, bagi siapa yang masih ragu apakah sudah terbit fajar ataukah belum, dia masih diperbolehkan untuk makan dan minum. Wallahu alam. Baik, selanjutnya bagian dari adab sahur adalah mengkonsumsi makanan yang dianjurkan ketika sahur. Dan tidak ada hadis khusus yang menyebutkan makanan tertentu yang dianjurkan ketika sahur selain hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang kami jumpai, di mana Nabi SAW menyebutkan ni'ma sahuril mu'min at-tamru. Ni'ma sahuril mu'min at-tamru. Sebaik-baik sahurnya seorang mukmin adalah kurma. Hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Hibban, Al-Baihaqi dalam Sunan Al-Kubra, dan dinilai sahih oleh Ibnul Mulaqin dan juga Syalbani rahimahumullahul jami'. Baik. Kemudian dianjurkan ketika sahur orang itu memperbanyak berdoa, memohon kepada Allah Ta'ala. Semua yang diharapkan silahkan diutarakan, karena termasuk di antara waktu yang mustajab untuk berdoa. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala tekankan ketika sahur untuk banyak berdoa. Salah satu di antara karakter orang yang baik adalah wal mustaghfirina bil ashar. Orang yang banyak beristighfar di waktu sahur. Maka jangan habiskan waktu sahur hanya untuk makan minum saja, hanya untuk kegiatan yang sifatnya memuaskan kita dengan mengkonsumsi makanan dan minuman. Jangan lupa gunakan sebagian waktu kita untuk beristighfar, berdoa kepada Allah Ta'ala. Dan cara yang bisa kita lakukan adalah Anda bisa memperbanyak berdoa sebelum makan dimulai, misalnya jam 3 atau jam kalau subuhnya di Jogja 4:30, ya berarti jam 4 memperbanyak berdoa, kemudian setelah itu makan sahur. Wallahu alam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, selanjutnya kita lanjutkan ke adab ketika berbuka. Dianjurkan ketika berbuka agar kita menyegerakan berbuka. Semakin cepat makin bagus. Semakin cepat makin bagus. Berdasarkan hadis dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yazalun nasu bi khairin ma ajjalul fitrah. Manusia akan senantiasa mendapatkan kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Apa sisi kebaikannya bagi umat ini sehingga dengan menyegerakan berbuka sampai disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam masyarakat akan terus mendapatkan kebaikan. Dalam riwayat yang lain dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ibnu Majah, Ahmad dan yang lainnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yazalud dinu zahiran." Agama ini akan senantiasa berada di permukaan, dominan, dipahami oleh masyarakat dengan baik, zahir di permukaan, sehingga kebenaran itu nampak di permukaan. Ma'ajjalan nasul fitrah. Selama masyarakat itu menyegerakan berbuka. Li'annal yahuda wan nasara yuakhirun, karena Yahudi dan Nasrani itu suka mengakhirkan berbuka dan Allah tidak suka dengan itu. Baik, kadang dalam bayangan orang ibadah itu semakin menyakitkan semakin besar pahalanya, dan ini nggak benar. Kaidah ini tidak benar, karena kita diperintahkan oleh Allah untuk beribadah bukan dalam rangka untuk menyiksa diri kita, sehingga tidak ada istilah ibadah yang bentuknya menyakiti diri sendiri. Semakin menyakiti diri sendiri makin bagus, makin besar nilai pahalanya. Itu tidak ada istilah seperti itu. Karena dalam Islam
Allah Subhanahu wa taala menghendaki kemudahan. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan bagi kalian dan Allah tidak menghendaki kesulitan bagi kalian. Karena itu ketika ada orang yang sudah masuk maghrib, lalu dia lanjutkan puasanya, biar laparnya makin lapar, biar makin haus, biar makin lemes, dengan anggapan biar makin berpahala. Ini anggapan yang salah. Dan itu prakteknya orang Yahudi. Sehingga kata Nabi SAW, li'annal yahuda wan nasara yuakhirun. Yahudi dan Nasrani itu mereka suka mengakhirkan sahur. Hatta tashtabikan nujum. Sampai bintang-bintang itu sudah mulai kelihatan. Kapan bintang itu kelihatan? Ketika mega merah, ya, awan merah di ufuk barat hilang. Pada waktu awan merah ini hilang, maka nanti bintang akan kelihatan. Maghrib itu belum kelihatan bintang, kecuali 1-2 kalaupun kelihatan. Begitu asyafaq, yaitu mega merah yang berada di ufuk barat itu hilang, maka bintang akan kelihatan. Baik, lalu yang menjadi pertanyaan tadi ya, kenapa dengan hanya menyegerakan berbuka Allah memberikan kebaikan bagi umat ini? Artinya ini bukan hal yang sepele, ini bukan hal yang biasa, tapi ini sesuatu yang luar biasa, di mana Nabi SAW menyebut sebagai salah satu sebab manusia selalu mendapatkan kebaikan. Berarti dia faktor yang besar bagi kebaikan umat. Kenapa kok bisa demikian? Jawabannya apa? Karena tepat waktu ketika berbuka, berarti orang itu disiplin dalam melaksanakan ibadah. Berarti orang itu disiplin dalam melaksanakan ketaatan. Waktunya puasa, puasa, tepat waktu. Waktunya berbuka, berbuka, tepat waktu. Sehingga ketepatan waktu ini menunjukkan semangat disiplin yang dimiliki oleh umat Muhammad SAW ketika menjalankan ibadah. Itulah ketepatan waktu. Dia nggak molor-molor, dia nggak menunda-nunda, tapi tepat waktu. Di sebagian perusahaan, terkadang mereka menetapkan prinsip disiplin semacam ini. Pokoknya datang tepat waktu, pulang juga harus tepat waktu. Nggak boleh ada tambahan. Sehingga nggak boleh ada alasan pengen lembur dan sebagainya. Nggak boleh. Pokoknya begitu jam 5 tutup. Kantor akan ditutup. Mungkin kantor ingin mengurangi segala resiko. Misalnya resiko kebutuhan energi, karena masih ada karyawan di situ. Termasuk juga resiko satpam harus jaga lebih lama dan seterusnya, resiko keamanan. Akhirnya ditetapkan pokoknya jam 5 tutup. Begitu sudah tutup, nggak boleh lagi ada yang di kantor. Itu salah satu contoh di mana dalam muamalah manusia terkadang ada orang yang menghendaki disiplin selesai, sebagaimana ada disiplin mulai. Baik, sehingga dianjurkan ketika berbuka agar disegerakan waktu berbuka. Semakin tepat waktu, semakin bagus. Kemudian, ketika berbuka, apa yang harus diucapkan, apa yang harus dibaca? Para ulama mengatakan doa yang berkaitan dengan berbuka itu ada 4. Yang pertama adalah doa menjelang berbuka. Dan doa menjelang berbuka itu doa bebas. Silahkan berdoa apapun, memohon apapun, karena salah satu di antara doa yang mustajab adalah doanya orang yang berpuasa ketika berbuka. Dalam hadis, Nabi SAW menyebutkan, Lis-sa'imi da'watun inda fitrihi. Bagi orang yang berpuasa punya doa yang mustajab, ya. Inda fitrihi, ketika berbuka. Lis-sa'imi da'watun, bagi orang yang berpuasa punya doa yang mustajab ketika berbuka. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, Salasun la turaddu da'watuhum. 3 orang yang doanya tidak akan ditolak. Al-imamul adil, seorang imam yang adil. Was-sha'im hina yuftir, dan orang yang berpuasa ketika berbuka. Apa yang dimaksud berdoa ketika berbuka? Ada keterangan Ibnu Utsaimin rahimahullah, lis-sha'im da'watun mustajabah inda fitrihi. Orang yang berpuasa punya kesempatan doa yang mustajab saat berbuka. Mata yakunu mahallu hadhihi da'wah. Kapan doa ini diucapkan? Kata beliau, qablal fitri. Dia diucapkan sebelum al-iftar, sebelum berbuka. Indal ghurub, mendekati maghribnya. Sehingga bacanya adalah sebelum berbuka. Misalnya sekarang maghrib jam 6 kurang 10 untuk waktu Jogja. Maka jam 6 kurang 15 Anda sudah persiapan, lalu banyak berdoa kepada Allah, memohon apapun yang Anda kehendaki. Karena ini termasuk di antara waktu yang mustajab ketika berdoa. Yang kedua adalah pada saat terdengar adzan, lalu kita mau berbuka. Bismillah. Maka alhamdulillah. Yang dibaca adalah basmalah. Yang dibaca adalah bacaan
basmalah. Kenapa baca basmalah? Karena kita membaca sebelum makan atau minum. Kita baca bismillah. Doa sebelum makan minum. Kemudian yang ketiga adalah berdoa tepat selesai berbuka, yaitu mengucapkan kalimat dhahabadh dhama'u wa batallatil uruq wa thabatal ajru insyaallah. Hadisnya diriwayatkan oleh Abu Dawud, An-Nasa'i dalam Sunanul Kubra, kemudian Ad-Daruqutni, Al-Hakim dan yang lainnya. Dan para ulama menilai hadis ini adalah hadis yang hasan seperti penilaian Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kemudian yang keempat adalah doa selesai makan. Jadi setelah dhahabadh dhama'u wa batallatil uruq, lalu kita mengkonsumsi makanan-makanan yang tersedia, boleh makan besar, boleh makan ringan. Sudah selesai makan, lalu kita mengucapkan alhamdulillah, yaitu doa seusai makan. Alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Baik. Lalu terkait hidangan yang dianjurkan ketika berbuka. Ya. Apa yang dianjurkan ketika berbuka? Sebagian ulama mengatakan dianjurkan untuk berbuka dengan menggunakan kurma. Dianjurkan untuk berbuka dengan menggunakan kurma. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, At-Tirmidzi dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuftiru ala rutabatin qabla ay yusalliya. Nabi sallallahu alaihi wasallam berbuka dengan mengkonsumsi beberapa rutop, beberapa butir rutop, yaitu kurma basah. Fa illam takun rutabatun fa'ala tamaratin. Kalau beliau nggak punya rutop, kurma basah, maka beliau berbuka dengan menggunakan kurma kering. Fa illam takun hasawatin min ma. Kalau beliau tidak menjumpai kurma kering, maka beliau hanya minum air. Hasawatin min ma. Minum beberapa teguk air. Tayyib. Dan dalam hadis ini tidak disebutkan jumlah kurma yang dikonsumsi. Sehingga bagi seorang muslim ketika berbuka dan dia menggunakan rutop maupun menggunakan tamar, hukumnya diperbolehkan tanpa harus bilangan tertentu. Wallahu alam. Di sini ada keterangan Imam Ibnu Utsaimin, laisa biwajibin bal wala sunnah ayyuftiral insan ala witrin. Bukan kewajiban dan bukan pula satu yang sunnah seseorang berbuka dengan bilangan ganjil, mau 3, 5, 7 maupun 9. Tidak ada riwayat yang menyebutkan tentang itu. Tidak dijumpai riwayat yang menyebutkan tentang itu. Sehingga Nabi SAW hanya mengkonsumsi beberapa butir kurma tanpa disebutkan berapa jumlahnya. Wallahu alam. Tayyib. Selanjutnya, dalam iftar, setelah kita berbuka, kemudian membaca doa selesai makan. Dan dianjurkan agar makanan yang dikonsumsi adalah makanan yang ringan, tidak terlalu berat. Karena nantinya orang ini akan dianjurkan untuk segera melaksanakan sholat maghrib. Sebagaimana keterangan Ibnu Qayyim, wa fi fitrin Nabi sallallahu alaihi wasallam minas shaumi 'ala rutab au 'ala tamr. Nabi sallallahu alaihi wasallam berbuka puasa dengan menggunakan rutab atau menggunakan tamar, kurma basah atau kurma kering, awil ma atau air. Tadbirun latifun jiddan. Di situ ada sebuah pola makan yang luar biasa. Fa inna shauma yukhallil ma'ida minal ghidha. Karena ketika orang itu puasa, maka dia mengkosongkan lambungnya dari makanan. Fala tajidul kabidu fiha ma tadibuhu wa tursiluhu ilal quwa wal a'dha wal hulwu asra'u syai'in wusulan ilal kabid. Maka di saat itu posisi liver kata Ibnu Qayyim termasuk ahli dalam bidang Tibbun Nabawi. Maka ketika itu posisi liver dia terkurangi nutrisinya. Sehingga makanan apa yang paling cepat terdistribusi ke organ-organ manusia ini, kata beliau, wal hulwu asra'u syai'in wusulan ilal kabid. Makanan yang manis itu lebih cepat sampai ke liver. Wa ahabbuhu ilaiha, dan yang lebih disukai oleh liver. Wala siyama in kana rutaban, terlebih jika bentuknya adalah kurma basah, fayashtaddu qabuluha lahu, maka sangat dibutuhkan oleh liver. Fatantafi'u bihi hiya wal quwa, sehingga badan akan sangat mendapatkan manfaat dan mendapatkan kekuatan. Ini keterangan Ibnu Qayyim. Kemudian juga Ibnu Qayyim mengatakan Nabi SAW meminum beberapa teguk air. Tutfi'u lahibal ma'idah. Ini bisa meredam panasnya lambung. Wa hararatas shaum, dan panasnya fisik disebabkan puasa. Fatatanabbahu ba'dahu lit-ta'am wa ta'khuduhu bisyahwah. Sehingga akan lebih siap untuk diisi makanan, ya, disebabkan karena dia didahului dengan air. Ini keterangan Ibnu Qayyim.
menjelaskan hikmah kenapa Nabi SAW berbuka dengan menggunakan beberapa butir kurma dan minum air. Dan ada sebagian yang mengatakan bahwa seperti ini dikembalikan kepada urf yang berlaku di masyarakat, dikembalikan kepada tradisi yang berlaku di masyarakat. Artinya tidak harus kurma, dan Nabi SAW berbuka dengan itu karena bagian dari makanan sehari-hari mereka. Namun wallahu alam, yang lebih tepat ini bisa kita maknai sebagai sunnah. Sebab makanan di masa Rasulullah SAW juga ada beberapa pilihan, dan beliau lebih menyukai pilihan kurma. Wallahu alam, demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga menjadi pengantar yang bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.